warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, bersama saya Imam Mujamil dari SMK Negeri 1 Luliang. Saya Nova Maulida dari SDN Cigudeg 03. Saya Dwi Mailani Hasmiatni dari SMA Negeri 1 Cigudeg. Saya Henry dari SMP Negeri 2 Lewi Sadek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bu Nova, Alhamdulillah. sehat. Bu Dwi. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan saya Imam Mujamil dan rekan saya Henry. Pada kesempatan kali ini kita selaku observer, kita akan melakukan atau mengidentifikasi observasi coaching dari Bu Nova terhadap Bu Dwi ya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum melakukan hal tersebut, ada beberapa hal yang memang kita akan tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kira-kira bentuk rubrik penilaiannya seperti apa sih yang nanti akan dilakukan oleh Bu Nova terkait coaching kita kali ini? Terima kasih sebelumnya Pak Imam. Ya. Mungkin untuk rubrik penilaiannya saya akan mencoba menggunakan prinsip coaching, kemudian indikator-indikator coaching dan kompetensi coaching. Nah, dari alur coaching yang akan saya lakukan bersama coaching saya, Bu Dwi, yaitu dengan menggunakan tahapan Tirta. Ya, di mana tahapan Tirta itu yang pertama seperti tujuan, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi sampai ke nanti tanggung jawab. Mungkin alurnya seperti itu. Oke, luar biasa. Oke. Selanjutnya kira-kira Bu, dari coaching kita kali ini, kira-kira apa sih yang akan kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Nova terhadap coaching kita ini apabila sudah dilakukan proses coaching? Iya. Mungkin untuk kompetensi coaching yang akan saya pergunakan yang akan saya kuatkan terhadap Ibu Dwi dari ketiga kompetensi coaching itu ya Pak ya, dari misalkan yang pertama menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan kehadiran penuh present. Mungkin yang akan saya perdalam itu pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, mungkin yang itu. Oke. Oh baik, Bu Nova. Jadi dari kompetensi tadi, Bu Nova akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke, ini luar biasa ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya itu apa dari pertanyaan yang berbobot tadi? Ya, mungkin untuk indikator ketercapaiannya ketika saya melakukan coaching bersama Ibu Dewi, jadi di sini saya bisa menstimulus Bu Dewi untuk merangsang solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bu Dewi hadapi. Kemudian di situ saya akan mencoba untuk bersikap terbuka dan bila mana nanti Bu Dewi tidak merasa segan gitu untuk mencurahkan apa permasalahan yang Bu Dewi hadapi. Wah, luar biasa Fendi ya. Sangat luar biasa. Oke. Mungkin ini akan menjadi momen yang sangat istimewa yang nanti kita akan saksikan ya, khususnya dari proses coaching kita kali ini. Saya langsung saja mungkin persilahkan kepada Bu Nova dan Bu Dwi untuk melakukan sebuah coaching. Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama. Yes. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu Ya. waktu Ibu sebentar Nggak ya Bu apa-apa, ya. silakan Bu Dwi. Izin saya di sini ingin mengobrol dengan Ibu ya Ibu ya. Iya, Boleh, Bu? silakan Bu Dwi dengan senang hati. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk bisa mengobrol dengan saya. Iya, Terus terang ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. silakan Bu Ceritanya Dwi. saya ingin curhat gitu ya Oh Ibu ya. gitu, iya silakan. Curhat. Jujur ini saya sedang merasakan kegalauan Ibu. Ya subhanallah, kegalauan bagaimana Ibu? Mengenai anakkah? Sok mangga ceritakan pada saya. Kegalauan yang saya alami ini terkait dengan tupoksi saya ya. Di kegiatan pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Terus terang ini saya sedang merasakan kebingungan. Saya itu ingin melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang sedang saya ampu ya Bu ya, di kelas 5. Iya. Cuma saya belum punya pengalaman terkait pembelajaran diferensiasi ini Bu. Jadi di sini saya ingin mengobrol dengan Ibu, berkolaborasi dengan Ibu. Punya tujuan
agar saya bisa memiliki gambaran bagaimana praktik pembelajaran diferensiasi nanti yang dilakukan di Mm-mm. kelas saya ini, Oh Bu. gitu, iya. Jadi permasalahannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah kira-kira nih Bu nih dari percakapan coaching kita kali ini, topik yang akan Ibu angkat nih pada kegiatan coaching kali ini apa sih Bu? Topiknya begini, Ibu ya. Ini terkait dengan permasalahan yang ada di kelas 5 ini ya. Mm-mm. Karena terus terang ya Bu ya, saya itu sebagai guru bingung juga Iya. mengajar di kelas gemuk. Ya kan di Iya. kelas 5 itu kan jumlah siswanya lumayan juga 70 Iya, 70 siswa. siswa ya, Sementara subhanallah. idealnya ya kan tidak sampai sejumlah Iya, itu. betul. Dalam pembelajaran berdiferensiasi Mm-mm. dengan jumlah kelas yang gemuk ini, saya belum bisa memahami alurnya itu nanti akan bagaimana, akan seperti apa. Iya, seperti itu Bu. Jadi Iya, permasalahannya itu cara implementasi pembelajaran iya diferensiasi di seperti kelas itu. gemuk ya, Iya, 70 iya, siswa iya ya, itu seperti sangat itu. luar biasa. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan coaching kita kali ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini ya saya coba ingin ada ide gitu ya, bagaimana bisa menerapkan pembelajaran Iya. diferensiasi di kelas gemuk ini, Bu. Jadi seperti Seperti itu. itu ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali. Jadi Ibu membutuhkan ide-ide ya Bu ya untuk Iya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. iya. Nah, kira-kira nih Bu nih, jadi situasi Ibu sekarang nih selama proses pembelajaran, kalau kita ibaratkan ke rentang skala 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi berapa kan Ibu? Ya, kalau melihat kelas gemuk seperti itu, sejujurnya rentang yang harus saya sebutkan sangat ironis sekali ya Iya. Ibu ya. Eh, kalau misalnya saya mau menerapkan pembelajaran itu, ya rentangnya ya mungkin tidak mungkin tercapai yang ideal 10 gitu, 9 atau 10. Mm-mm. Mungkin sekarang yang Iya. saya alami itu ada di rentang 5, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Kemudian Ibu, hmm, tujuan Ibu, melakukan coaching kali ini itu Ibu, pengennya itu seperti apa? Iya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bu ya, kalau misalnya kenyataan kalau diskalakan Iya. itu kan dari skala 1 sampai 10 saya tadi menyebutkan ada di rentang 5. Iya. Ya tujuan saya, ya saya ingin meningkatkan rentang yang tadinya skala yang Mm-mm. begitu, yang bagi saya itu Iya. begitu kurang sekali gitu ya, Mm-mm. menjadi rentang yang ada skala ideal ya, Mm-mm. 9 atau 10. Iya. Jadi pada prosesnya saya ingin coba tujuannya itu muncul seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, memunculkan ide dengan kondisi yang ada, mampu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas 5 itu. Iya, jadi Ibu, berkeinginan untuk mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk mewujudkannya itu Ibu seperti apa tuh Bu, langkah yang akan Ibu ambil? Langkah yang akan saya ambil, mungkin saya akan coba apa ya Bu ya, memetakan siswa dulu kali ya Bu ya, Iya, apalagi kelasnya kan kelas gemuk ya Ibu ya. iya betul. Jadi saya akan mencoba uh, memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minatnya, ya. Jadi mengelompokkan siswa tersebut, kemudian nanti proses pembelajarannya dilakukan secara berkelompok. Oh, Gitu. seperti itu. Iya, Iya. bagus sekali ya Bu ya. Maksudnya untuk rancangan yang akan Ibu lakukan tersebut. Nah, sekarang Ibu dari tadi tindakan-tindakan yang akan Ibu lakukan tadi, bagaimana cara Ibu untuk mewujudkan rancangan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu? Mewujudkannya rancangannya mungkin saya membuat RPP dulu kali ya Bu ya. Iya, Membuat bagus. RPP dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Iya. dengan memperhatikan kesiapan belajarnya, dengan mempersiapkan profil belajar murid dan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya nanti saya akan menyisipkan pembelajaran yang saya lakukan itu
itu juga diferensiasi yang saya lakukan itu terkait dengan prosesnya, Mm-mm. lalu kontennya, Mm-mm. dan juga produknya itu. Iya, Lalu iya. satu lagi Ibu, Iya, mungkin saya akan menyiapkan asesmen dulu ya, iya, iya. penilaian dulu ya, Oh gitu. karena diferensiasi itu kan pembelajaran diferensiasi itu kan lebih harus menekankan pada penilaian formatif ya Ibu ya. Betul, Jadi betul sekali. jadi saya ingin coba memunculkan penilaian awal dulu, Iya, iya. pra dulu atau Mm-mm. asesmen Mm-mm. diagnostik dulu kali ya Mm-mm. Ibu ya Iya, ke iya. siswa di kelas 5 Iya, tersebut. betul sekali Bu, luar biasa sekali ya rancangan yang sudah Ibu Iya. buat untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan mulai melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu? Ya inginnya sih secepatnya ya Ibu, Mm-mm. tapi kalau saya sudah membuat RPP-nya terlebih dahulu. Iya, oh Gitu, iya seperti itu. iya. Nah, tadi Ibu ya, sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu terlebih dahulu untuk membuat rancangannya dulu ya Bu ya, Iya. rancangan proses pembelajarannya. Nah, dari situ Ibu, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja tuh Bu untuk mewujudkan proses pembelajaran berdiferensiasi? Ya, tentunya saya amat sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak ya Bu ya. Dukungan terutama dari saya dulu untuk Iya. bisa mempersiapkan waktu Iya. ya, meluangkan waktu untuk membuat RPP tersebut. Kemudian dari rekan-rekan sejawat saya, terutama rekan-rekan yang satu rumpun dengan Iya, saya, iya. rekan di kelas misalnya di kelas atas ya Ibu ya, saya nanti membutuhkan kolaborasi, saya ingin coba nanti berdiskusi dengan rekan sejawat saya, menggali pemikiran, menggali ide dari mereka, bagaimana ini rancangan RPP nanti yang saya buat dengan Iya. inspirasi dari mereka. Iya, luar biasa Iya. sekali Bu. Jadi serangkaian dari percakapan kita ini ya Bu ya, sudah tergambar ya Bu ya. Iya, iya, Maksudnya iya. langkah-langkah yang akan Ibu tempuh tentunya. Iya. Jadi kesimpulannya nih Bu nih, kesimpulan terhadap langkah-langkah yang akan Ibu tempuh nih. Tadi Ibu kan membutuhkan bantuan dari rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah itu kesimpulannya bagaimana Bu? Yang langkah-langkah dari yang akan Ibu tempuh tadi? Ya, kesimpulannya pada intinya ya, agar saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gemuk ini, Iya. berarti ya saya butuh persiapan, ya, butuh persiapan. Salah satu persiapannya apa? Ya, salah satu persiapannya saya harus merancang rencana pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan misalnya minat siswa, dengan memperhatikan gaya belajar siswa, kemudian juga dengan mempersiapkan kesiapan belajar siswa dan hal-hal lainnya seperti itu ya Alhamdulillah. Ibu. Luar biasa sekali ya Bu ya, Iya. rancangan yang sudah Ibu gambarkan tadi. Nah jadi nih kira-kira kapan Ibu akan mengeksekusi apa yang tadi Ibu jabarkan? Secepatnya kalau bisa ya Ibu ya, karena iya, kan iya, kita bagus juga sekali. terbatas oleh waktu ya. Iya, Mm-mm. pembelajaran itu ya harus sesuai juga dengan skenario alokasi waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Iya, luar biasa Iya. sekali ya. Iya. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Bu Dwi itu akan Iya. segera terrealisasi ya Bu Dwi ya. Amin, Semangat untuk amin. melakukannya. Amin ya, mohon doa dari Ibu, mohon Ya, dukungan dari Ibu, amin. semoga saya mudah untuk melakukannya dan mengeksekusinya. Oke, Iya. iya. Jangan sungkan-sungkan lagi ya Bu Dwi ya untuk Oke, nanti curhat lagi supaya terima tidak galau. kasih Ibu. Iya. Ya. Permisi dulu ya Ibu, Iya, mohon maaf mangga. karena saya ada kelas ya. Iya, ada kelas lagi ya. Iya. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya tadi ya Pak Henry. Sangat luar biasa. Luar biasa penampilan Bu Nova. Keren kasih banget. banyak. Keren banget ya. Bu Nova sebagai coachingnya Bu Dwi. Tadi permasalahannya adalah pembelajaran Diferensiasi. Diferensiasi, Iya, iya. iya benar Yang benar. memang kelasnya kelas gemuk ya. Iya, 70 betul. mantap ya. Bisa dibayangkan Pak Henry, luar biasa. Saya nggak ngebayangin juga udah pusing.
Guru hebat ini. Betul, betul. Iya, Biasa. luar Iya, biasa. tadi Bu Dwi sudah melakukan proses coaching terhadap maaf, Bu Nova sudah Iya. melakukan proses coaching terhadap Bu Dwi. Iya. Tadi sudah disampaikan secara kemitraan juga sudah, prinsip-prinsip coaching juga tadi sudah dilakukan. Malahan alur deadline-nya juga sudah dapat ya gitu kan, sudah dapat terkait apa yang memang menjadi permasalahan si coach itu sendiri gitu kan. Secara gambaran keseluruhan semuanya terakomodasi dalam sebuah percakapan tadi Pak. Iya. Gitu kan. Nah, tadi juga sebenarnya pada saat pra awal itu, pada pra observasi itu ternyata yang mau dijadikan titik fokus itu ada dua ya, Bu Dwi ya. Iya, betul Yang sekali. pertama itu pertanyaan berbobot, dan yang kedua kehadiran adalah kehadiran penuh, dua itu ya. Iya. Dan tadi kita lihat ya Fendi ya, ternyata itu dua itu Betul. muncul. Malahan yang ketiga juga itu muncul gitu ya. Terima Muncul kasih banyak. Pak. karena memang itu satu kesatuan yang memang Iya. tidak bisa dipisahkan Iya. ya. Cuma kita sebagai observer hanya memberikan opsi yang mau yang Iya. mana, ternyata dua itu yang memang digali gitu kan. Iya. Jadi sudah sinkron sih sebenarnya dari pra sampai ke observasi. Bu Nova sudah melaksanakan hal itu dengan baik. Iya, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada tambahan dari Bu Di Pak. pelaksanaannya juga tadi tidak menjas ya. Iya. Kemudian jauh dari asumsi-asumsi kayak gitu Betul. ya. Ini memang luar biasa Pak. Mhm. Boleh saya menanyakan satu Iya, lagi silakan. ya ini. Tadi kompetensi yang 3 tadi memang sudah muncul Iya. sebetulnya. Yang muncul betul. Ya, cuman memang mungkin ada hal lain yang ingin dikembangkan Betul. Bu ya dari Iya. Kira-kira. 3 potensi tadi Bu. Iya, terima kasih banyak ya Pak Imau dan Pak Hendri atas feedback yang sudah diberikan terhadap kami berdua untuk kegiatan coaching kali ini. Mungkin untuk pengembangan kompetensi coaching, tadi di awal sebelumnya saya sudah ingin sekali untuk mengembangkan yaitu mengenai pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya, di mana selain itu juga karena kompetensi pemberian pertanyaan berbobot itu kenapa ingin saya terus kembangkan Pak, karena dari situ saya bisa lebih mengeksplor lagi bagaimana sih pertanyaan berbobot itu untuk mampu mengembangkan ide-ide kreatif dari coaching yang akan saya gali permasalahannya. Luar biasa. Mungkin selain itu juga pendengar aktif ya Pak ya. Jadi dengan kita mendengarkan aktif apa yang curahan isi hati permasalahan yang dialami oleh Bu Dwi itu, jadi kita juga akan merasakan bagaimana sih perasaannya ketika kita berada di posisi Bu Dwi gitu. Jadi dengan kita merasakan mendengarkan aktif itu, kita juga akan mampu untuk menggali lagi potensi yang dimiliki Bu Dwi sehingga muncul atau timbulnya ide-ide kreatif yang mungkin akan dikembangkan dari proses coaching tersebut Pak. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa Randy ya. Ya. Oke, luar biasa. Ternyata dari 3 kompetensi yang disampaikan, Bu Nova bakal lebih menggali lagi terkait 2 kompetensi Insya tadi. Allah. Ya, malahan mungkin 3 lah. 3 Kalau bisa 4 lah ya, nanti improvisasi. Iya. Baik Bu Nova, berarti Bu Dwi udah plong ya sekarang ya? Plong Terhadap sekali, permasalahan. alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran Iya, betul sekali, dan betul. ide juga Iya. Ya, kita yang mendengarnya sebagai observer sangat ini juga sih, sangat terpukau juga atas diskusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nova selaku coach, kemudian Bu Dwi selaku coach. Tapi pada intinya secara keseluruhan sudah berjalan bagus. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Itu aja yang mungkin dari Iya. kami sedikit penilaiannya Iya. gitu kan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian demonstrasi kontekstual dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Dan sebagai bahan penutup, guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.